Mohon maaf ya teman-teman, kita tidak jadi menggunakan. Jadi sebenarnya motor ini sudah siap dirakit kemarin ya teman-teman, tapi karena terkendala di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Rizal pertama. Jadi di konten kali ini kita akan review satu persatu ya spek ubahan Shogun 128 cc. Kita tidak jadi menggunakan piston 60 ya teman-teman, karena banyak kendala yang akan kita bahas nantinya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sudah lama saya tidak mengon untuk Shogun ini. Jadi tonton terus sampai habis, pantau terus channel ini karena kita akan kita akan mengumumkan pemenang giveaway yang kemarin. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan share video ini jika bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan jadi mohon maaf ya teman-teman, kita tidak jadi menggunakan piston 60-nya oversize KLX karena kita memikirkan untuk harian ya teman-teman. Kalau kita tetap menggunakan piston 60, lubang crankcase-nya terlalu dekat ke lubang tusuk satenya teman-teman. Jadi kita takutnya retak atau gimana-gimananya di jalan, dan boringnya terlalu tipis. Kemarin kita ukur 1,2 mili ya teman-teman sisa boringnya. Jadi kita khawatir untuk dipakai harian, dan kita juga terkendala di biaya. Kalau kita tetap mempertahankan piston 60 dengan kompresi yang tinggi, kita harus menambah perangkat semacam oil cooler teman-teman. Jadi kita tidak ada biaya yang cukup. Lalu kita juga tidak ada dana untuk mengganti knalpotnya teman-teman, karena kalau menggunakan piston 60 dengan cc 138 dengan klep KLX, kita harus mengganti leherannya. Dan sekarang kita tidak jadi menggunakan klep KLX, kita jadinya menggunakan klep EE2723 ya teman-teman. Tidak jadi menggunakan klep KLX karena banyak yang dirubah kiranya ya teman-teman. Jadi kita terkendala biaya karena banyak yang harus diganti teman-teman, seperti stang pistonnya kita harus mengganti dengan yang original, tidak layak pakai lagi. Lalu untuk bearingnya ya kita juga harus menggantinya dengan yang baru karena sudah oblak ya teman-teman. Lalu kita harus membeli as operan gigi juga teman-teman, ya banyak yang rusak sebenarnya teman-teman, bukan di upgrade. Dan baut bak magnet, baut bak kopling semuanya sudah dol teman-teman, termasuk baut tutup oli yang di bawah. Jadi untuk project kali ini kita menggunakan piston 58 KLX ya teman-teman. Ya. Tuh lihat tuh teman-teman, piston KLX ya yang jenong untuk mendapatkan kompresi yang tinggi. Dan kita rencananya juga akan sedikit memodifikasi piston ini. Kita akan beri lubang-lubang ya teman-teman, sesuai dengan perhitungan Kang Udin. Masih ingat ini apa teman-teman? Ini kita bubut ulang ya. Sebelumnya kita las tidak rapi ya teman-teman. Tonton di video sebelumnya ya, nanti kita kasih link. Jadi ini kita bubut agar bulat ya teman-teman dan rapi. Ya, ini di bagian kopling. Oh, sudah kita porting juga teman-teman. Kemarin Kang Udin sebenarnya sudah selesai mau portingnya, tapi karena barang-barang Shogun ini belum tersedia di showroom ya teman-teman, jadi kita menunda untuk perakitan project Shogun kali ini. Lalu kita juga membubut ya teman-teman, memangkas bobot magnetnya hingga 900 gram kurang dikit ya. Berat standarnya kita lupa ngukurnya ya, saya tidak tahu berapa berat standarnya, tapi ini sangat ringan teman-teman. Jadi kalau di head ini ya teman-teman, kita tidak merubah sudut, kita hanya membenam saja ya teman-teman. Tuh seperti itu penampakannya. Bagi yang ingin mengupgrade Shogunnya, langsung hubungi saja kontak di deskripsi ya teman-teman. Ya. Kalau untuk plat mataharinya teman-teman, kita akan memodifikasi juga agar koplingnya lunak. Biasanya teman-teman pasti koplingnya keras karena tidak memodifikasi ulang di bagian plat ini. Kita akan menggerinda yang ini, ya, di gerinda sampai sini. Yang di atasnya juga begitu, yang di bawahnya juga begitu teman-teman. Kita akan gerinda supaya lunak teman-teman. Kita juga mengganti perpaknya full ya teman-teman, full set agar tidak bocor lagi karena ini motor tua, serta seal clamp-nya. Nah ini crankcase-nya teman-teman yang kita bubut kemarin ya. Jadi kalau menggunakan piston 58 tidak terlalu dempet dengan baut tusuk satenya ini ya teman-teman. Nah
Kalau piston 60 ya hampir, takutnya kita retak teman-teman. Kita untuk pakai harian dan touring. Bobot badan saya pun 80 kilo teman-teman. Pergi ke Pasaman, jarak 160 kilo. Tuh. Jadi sebenarnya motor ini sudah siap dirakit kemarin ya teman-teman. Tapi karena terkendala di barang-barang yang rusak seperti ini, bearingnya sudah oblak ya teman-teman, kita harus inden dulu ke showroom. Katanya 1 hari lagi barangnya datang. Ya sebenarnya sudah selesai dirakit hari ini. Lalu kita juga harus mencari ini ke pasar kemarin teman-teman ya, as operan giginya. Dan memesan stang pistonnya kemarin ya, banyak sekali yang bikin project ini tertunda teman-teman, karena ini motor tua ya. Oke, jadi tonton terus sampai habis ya, sampai selesai project Shogun ini. Kita akan bahas satu persatu dan kita akan tes langsung ya, gimana performanya, akselerasinya, touring, konsumsi BBM-nya. Jadi mohon maaf jika ada salah. Salam Jos Gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.